Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, siang hari ini kita ditemani bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau ini adalah seorang akademisi, kemudian intelektual muda, dan juga seorang dai inspiratif. Beliau adalah guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Husnan MA. Satu-satu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat luar biasa di tengah kesibukan beliau. Beliau hari ini berkesempatan untuk bersamai kita semua. Tentunya mudah-mudahan dengan diskusi yang nanti bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan diskusi kita ini juga bisa menjadi hazanah atau tambahan hazanah keilmuan untuk kita semua. Adapun tema kita hari ini adalah sebenarnya musibah itu apa? Ini kan menarik. Tapi sebelumnya kita sampaikan turut berbelasungkawa dan juga berduka cita atas musibah yang terjadi di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat serta Aceh. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran juga ketabahan atas musibah yang diberikan, dan kita semua bahu membahu untuk menjadikan musibah ini pelajaran dan juga menjadi penyemangat untuk lebih memberikan uluran tangan kepada mereka agar mereka pun bisa bangkit lebih cepat dan pulih lebih cepat juga, sehingga masyarakatnya bisa kembali bekerja ataupun beraktivitas seperti sedia kala. Baik Ustaz, nah, jika kita melihat dalam Al-Quran kan disebutkan musibah, gitu kan, idza asabathum musibah. Sebenarnya musibah itu apa Ustaz? Kalau dari pandangan Al-Quran, kemudian secara definisi itu seperti apa sih? Kadang-kadang hari ini musibah itu hanya, mohon maaf, kadang-kadang orang meninggal itu baru musibah. Lalu apakah bentuk musibah yang lain itu ada nggak sih? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah siang hari ini bisa bersilaturahim. Insyaallah. Staf Dr. Istajib sibuk sekali. Sama ini sibuknya kita. Udah lama nggak jumpa gitu. Insyaallah. Baik, pertama sebelum menjawab pertanyaan dari Ustaz Istajib, tentu kita semua ikut berduka yang sangat mendalam bagi sahabat-sahabat kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seluruh negeri yang hari ini ditimpa musibah ya. Mudah-mudahan seluruh yang meninggal diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkait dengan tema yang hari ini diangkat, yaitu tema musibah ya. Musibah itu bahasa Arab dari kata asaba yusibu, isim fa'ilnya musibun atau musibatun ya. Secara leksikal maknanya sesuatu yang menimpa ya. Sesuatu yang menimpa. Nah, sebenarnya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran tentang musibah ya, kosakata musibah itu sifatnya general ya. Semua yang menimpa atau yang dialami oleh manusia itu ya disebut sebagai musibah, baik yang positif maupun negatif dalam perspektif manusia ya. Kalau positif negatif itu kan perspektif manusia, bukan perspektif Tuhan tentu saja ya. Nah, kita menganggap misalnya banjir, menganggap gunung meletus, sakit, kematian itu sesuatu yang quote and quote negatif, lalu kita sebut musibah. Padahal sesungguhnya semua yang menimpa, khairan kana au syarran, baik atau buruk, ya itu diungkapkan dengan kata musibah. Makanya ada ayat mengatakan ma asaba min musibatin illa fi kitab ya, kecuali sudah ditulis dalam lauhul mahfuz oleh Allah. Jadi itu, jadi sekali lagi musibah dalam Al-Quran itu biasanya itu dimaksudkan untuk semua persoalan yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya, baik positif maupun negatif. Nah, selain ada kata musibah,
itu juga ada kata al-bala sebenarnya. Yes. Al-Quran juga menggunakan kata al-bala. Misalnya walana beluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i dan seterusnya. Kemudian dalam surat Al-Mulk itu ya. Apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya kan? Nah, jadi ada dua kata yang sering juga digunakan. Ada juga di bahasa Arab itu imtihan. Ya. Imtihan itu artinya ujian. Bala juga ujian, tetapi kalau bala itu digunakan oleh orang Arab dalam suasana yang cenderung tidak mengenakan biasanya. Kalau musibah agak netral. Jadi mau baik, buruk itu dipakai musibah. Tapi kalau bala itu kebanyakannya itu lebih kepada yang menurut manusia negatif, ya, kematian misalnya, atau ya sekarang ada apa namanya bencana di Sumatera. Nah, apapun itu yang jelas musibah itu adalah bagian dari cara Allah untuk pertama mengingatkan manusia bahwa yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha segala-galanya itu hanya Allah, satu-satunya. Sementara selain Allah, termasuk kita di dalamnya, itu lemah, fana, tak mampu sebenarnya. Nah, dalam banyak kasus, ya, dan ini juga disitir dalam banyak ayat, ketika manusia itu sudah melampaui batasnya, ya, misalnya ada illegal logging yang melampaui batas, kemudian pengerukan bahan tambang yang melampaui batas, tidak ada proses reboisasi, tidak ada proses mengembalikan seperti, ya walaupun tidak persis seperti sedia kala, ya minimal ada proses perbaikan gitu. Nah, biasanya di situ Tuhan akan datang mengirimkan bala tentaranya, ya, hujan, angin, itu kan juga bala tentara Tuhan, ya, ciptaan Tuhan yang dikirim untuk apa? Ya sebenarnya mengembalikan suasana alam gitu, biar manusia tidak secongkak itu. Nah, dia akan kembali berpikir, ternyata apa yang aku keruk hari ini itu dengan kuasanya dikembalikan lagi. Jadi yang apa namanya, yang tumpukan-tumpukan tanah yang diangkut sedemikian rupa, dikirim banjir bandang langsung tertutupi. Itu umat-umat terdahulu kan seperti itu, ya. Misalnya ada Qarun gitu, melampaui batas dalam mengumpulkan harta. Dia dulunya miskin, lalu saat kaya dia lupa segala-galanya. Lalu Tuhan mengingatkan. Firaun juga begitu, saat dia berkuasa dia lupa segala-galanya, bahkan Ana rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, paling luhur. Lalu ditenggelamkan, ya, di lautan, ya kan? Kemudian kaum Ad juga begitu, kemudian kaum Samud, kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh dikirim banjir. Sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa yang menimpa manusia, atau dalam bahasa Arabnya musibah itu tadi, kita bisa belajar untuk memitigasi hal yang mirip, karena itu kan siklus. Kalau dalam bahasa ilmiah itu disebut siklus, tapi kalau dalam bahasa agama orang beriman, ya siklus yang terjadi secara alamiah itu ya didesain oleh Tuhan, sebenarnya dipergilirkan dari satu umat ke umat berikutnya, tetapi ada asbabnya, yes. Ada motif, ada faktornya. Nah, yang banyak melakukan memantik faktor itu ya manusia. Maka dikatakan kan semua musibah yang terjadi, ya peristiwa yang terjadi, fabima kasabat aydin nas, kan disebabkan karena tingkah pola tangan manusia. Kan yang ayat yang sangat populer itu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di muka bumi, di lautan itu ya karena apa yang diperbuat oleh manusia. Hari ini kita menanam, besok kita menuai. Hari ini kita mengambil barang-barang yang ada di dalam bumi, tidak mengembalikannya, ya dengan kuasa Allah bumi akan marah, dikirim pasukan hujan dan seterusnya. Ini saya tidak bermaksud bahwa saudara-saudara kita di
Sumatera itu melakukan kesalahan ya, tetapi maksud saya kita bicara secara umum bahwa musibah itu dihadirkan oleh Tuhan bukan sekonyong-konyong, tetapi dalam banyak kasus yang direkam oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi itu lebih banyak respon ya atau reaksi atas aksi yang sudah dilakukan oleh manusia, tentu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau musibah sudah ditimpakan oleh Allah, ya itu yang kena tidak saja pelaku dosa ternyata, semua orang yang tak berdosa itu juga kena. Nah, makanya dulu keluarga Nuh itu kan diperintahkan sama Allah melalui malaikat Jibril agar semua orang itu diangkut ke kapal gitu ya, untuk memastikan keselamatan. Karena banjir bandang akan turun. Tapi orang yang maksiat, orang yang tak percaya dengan informasi itu bahwa daerah ini rentan terjadi longsor, rentan terjadi apa, itu kan dalam bahasa lainnya itu kan bermaksiat. Aso itu artinya membangkang kan. Jadi dia membangkang dan tidak menuruti informasi. Padahal yang ngasih informasi itu istilahnya kalau dalam bahasa kita sekarang kan ahli. Ahli meteorologi, BMKG, ahli geologi, ahli orang BMKG itu kan ahlinya gitu. Nah kalau Nabi kan sudah ahli lah ya, karena dikasih wahyu lah. Gitu ya. Kasih info kok besok ada banjir. Ente mengigau ini kan panas kering kerontang, dari mana ada? Gitu. Kira-kira begitu. Itu bagian dari, kalau dalam bahasa Arab kan disebut maksiat gitu. Nah karena bermaksiat ya betul-betul terjadi. Nah itu gambaran Quran ya secara sekilas tentang musibah. Lalu sangat menarik jika tadi disebutkan bahwa ada aksi, ada reaksi. Ini kan berarti apakah setiap musibah itu melulu dari atau namanya maksiat dan sebagainya, ataukah sebenarnya ada hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari setiap musibah yang Allah turunkan kepada setiap kaum ataupun kepada suatu negara atau suatu daerah? Ya, kalau bicara hikmah ya bagi orang yang beriman, kata Nabi itu dikatakan ajaban li amril mu'min ya, sungguh menakjubkan semua perkara yang dialami oleh kaum mukmin. In asobatus sarra syakar. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengenakkan, dapat uang, dapat gaji, sehat walafiat, bersyukur. Orang mukmin. Wa in asobatus darra ya sabar. Kalau sebaliknya ada darra, ada sesuatu yang tidak mengenakan, menyesakkan dada, ada banjir, ada angin puting beliung dan seterusnya, dia bersabar. Itu mukmin. Maka kita bagi orang yang beriman sesungguhnya itu harus mampu atau bisa untuk mengambil iktibar dan pelajaran dari semua peristiwa yang kita alami. Baik peristiwa itu kita anggap positif maupun kita anggap negatif. Nah, khusus untuk peristiwa-peristiwa musibah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Itu yang pertama adalah, tadi sudah disebut sedikit ya bahwa manusia itu lemah. Sementara Allah itu kuasa. Karena itu manusia seyogjanya melalui musibah itu diingatkan oleh Tuhan, kamu itu lemah, gak usah jumawa di atas bumi. Walaupun duitmu secara kuantitatif kau hitung tak ada serinya. Tapi kalau aku mau selesai. Nah, itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil yang seperti itu. Dan itu diceritakan Fir'aun itu kurang apa Fir'aun dengan segala macam pasukannya, tukang sihirnya. Qarun kurang apa? Wong kuncinya aja tidak dipegang orang ya kan, sama unta ya. Artinya miliarder lah bahasa kita hari ini, atau di atasnya lah. Di atas miliar. Triliuner lah ya. Triliuner atau apalah bahasanya. Tetapi kalau Allah sudah mau mengingatkan, ya bumi dibalikkan dan tidak ada sisa sama sekali. Jadi oleh karena itu, pelajaran yang pertama sekali lagi ingin menegaskan bahwa Allah lah yang maha kuasa, manusia lemah di hadapan Tuhan, karena itu tidak boleh jumawa. Nah, ekspresi kita untuk tidak jumawa itu bagaimana? Ya selain dalam perangai, karakter, tentu dalam kelakuan harus kita wujudkan ya. Dengan cara apa misalnya? Kalaulah kita menebang hutan, kalaulah kita ngeruk kekayaan bumi, itu ada aturan mainnya.
Memang Al-Quran mengatakan semua bumi dan isinya itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Kan memang ada ayat itu. Tapi kita juga harus ingat ayat yang lain. Bahwa kita juga harus menjaga kelestarian alam itu. Nabi bahkan mengatakan, besok hari kiamat di tanganmu ada biji tanam. Itu untuk menunjukkan apa? Pentingnya reboisasi, ekologi, ya, menjaga kelestarian alam. Karena kita hidup tidak sendiri, bersama dengan yang lain. Ya. Nah, itu ekspresi bentuk kita tidak boleh sombong itu. Tapi kalau kita sombong, itu kan bodoh amat lah. Ya kan? Seakan-akan itu milik, itu kan saya yang punya duit. Gitu. Saya punya kuasa, bodoh amat saya keruk. Nah, itu ekspresi kesombongan. Walaupun yang melakukan misalnya tidak terkena bandang, tidak terkena banjir, tetapi efek ini kan kena yang lain. Nah, itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu bagi orang-orang yang beriman, yang terkena musibah khususnya atau yang terdampak itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah, tentu kata para ulama, dosa apa yang terhapus dari musibah-musibah yang menimpa itu? Ya dosa-dosa kecil, ya. Nah, dosa-dosa kecil itu semua kata Nabi dihapuskan. Tapi kalau dosa besar kayak menyekutukan Tuhan dan lain-lain, itu ya harus ada pertaubatan khusus. Ya. Tapi kalau dosa-dosa kecil dengan musibah-musibah itu, insya Allah menurut petunjuk baginda Rasul itu akan dikasfaro, semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Allah ya untuk meringankan beban dosa dari hamba-hambanya. Yang ketiga, hikmahnya ya dari siklus kehidupan yang di dalamnya ada musibah itu, kita diminta untuk ya saling mengingatlah antara satu dengan yang lain. Dunia itu ya kalau diibaratkan oleh Nabi seperti orang safar melakukan perjalanan, kemudian berhenti di bawah pohon sejenak saja kan berhentinya, karena tujuannya kan belum selesai. Betul. Makan, minum di rest area. Habis rest area selesai, buang hajat, makan, dia lanjut lagi sampai tujuan. Nah, oleh karena itu, karena dunia itu sifatnya hanya rest area sebentar saja, maka kita harus solider dengan yang lain, perhatian dengan yang lain. Maka cara Tuhan untuk mengatur dan mengembalikan rasa solidaritas itu kadang-kadang ditimpakan musibah itu, lalu yang lain melihat nih, beriman nggak mereka? Kalau beriman, solidarnya akan diekspresikan dengan apa? Persaudaraan itu. Minimal doa, punya rezeki, donasi nggak harus uang, ya bisa juga pakaian-pakaian, apapun lah itu. Jadi Allah ingin memperlihatkan mana di antara hambanya itu yang masih beriman, setia dengan ajarannya, mana yang tidak, melalui musibah. Karena kalau tidak dibikin musibah yang bersifat menghentakkan hati itu, kadang-kadang lalai juga, dianggapnya dunia itu ya landai saja, jalan gitu ya. Nah, sesekali kan ada daya kejutnya harus ada. Dia langsung aware kembali. Ternyata saya lagi nyenggol mobil yang lain misalnya. Lalu dia konsentrasi kembali. Ya Allah, ada teman saya di sana, dia kirim bantuan, dia kirim doa dan seterusnya. Itu diantara hikmah-hikmah ya. Dari tentu masih banyak ya kenapa Tuhan mengirimkan musibah. Oh, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, sebenarnya bagaimana sih sikap kita sebagai seorang mukmin ataupun muslim ketika melihat ataupun menerima musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Ini kan sangat penting bagi kita. Ini sekaligus pesan untuk para pemirsa kita yang mungkin juga berada di daerah musibah. Seperti apa sih sikap kita seharusnya ketika ada musibah datang? Fadhol, dokter. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Ketika musibah itu menimpa kita, maka kita harus bersabar. Nah, indikator orang bersabar itu biasanya spontan dia istirja. Istirja itu mengembalikan kepada Allah dengan mengucapkan, biasa kita ucapkan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah, dan pada saatnya nanti pasti akan kembali kepada Allah. Jadi istirja ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kalau kita lihat dalam perspektif yang lain, sesungguhnya adalah sikap sikap ketundukan yang totalitas kepada Tuhan. Itu satu.
Kemudian yang kedua, istirja itu ya, mengembalikan semua perkara kepada Allah itu juga mengajarkan kepada kita tentang siklus kehidupan. Lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Kan itu kayak lingkaran siklus begini. Itu teori apapun ada ini. Ibnu Khaldun misalnya punya teori siklus itu dalam menganalisis jatuh bangunnya sebuah peradaban. Itu dengan menganalisa istirja ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita kalau ada musibah, apapun bentuk musibahnya, pertama kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua kita harus bersabar, ya. Nah, sabar itu memang berat. Sabar itu berat, makanya kita diminta untuk isti'anah, minta tolong kepada Allah. Untuk minta tolong kepada Allah agar kita semua dijadikan hamba-hamba yang bersabar ketika mendapat musibah, dengan cara berdoa, dengan cara latihan, puasa, dan seterusnya. Itu bagian dari instrumen yang disediakan agama kita agar kita menjadi orang yang pandai bersabar. Jadi itu, dan orang yang tidak terkena, ya, itu bagi yang terkena. Yang tidak terkena tentu yang mendoakan. Doakan, ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan, dan ganti yang lebih baik. Kemudian juga kalau ada rezekinya tadi, ya kita berdonasi, menyumbang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu bagian dari ya memahami istirja tadi. Ketika kawan kita sedang susah, maka yang sedang enak berputar membagi. Pun demikian kita istri susah, berputar. Kan teorinya begitu. Makanya ayat itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sangat luar biasa. Mungkin jika boleh kita simpulkan apa yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kemudian kita harus mengambil hikmah dari setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan dari musibah itu sebenarnya Allah ingin menyadarkan kita bahwa barangkali langkah kita selama ini ada yang salah. Dari musibah kemudian Allah ingin menyadari bahwa kita ini harus segera berbenah. Kemudian bahkan dari musibah itu pula Allah ingin kemudian menyadari bahwa kita ini hamba yang lemah dan harus banyak menengadah, serta tentunya kita harus memperbaiki kualitas ibadah. Dan makna sabar itu sendiri kalau tadi disampaikan, mungkin kita sedikit menambahkan, sabar itu adalah tetap mengibadahi Allah SWT dan tetap berprasangka baik kepadanya, meskipun apapun yang diberikan, baik itu kebaikan ataupun keburukan yang diberikan kepadanya. Lalu yang terakhir, keikhlasan itu adalah tetap memandang bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dan mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala, ladang amal juga untuk yang terkena musibah ataupun yang membantu meringankan musibah yang terjadi. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa terus pantengin program acara kita, sering sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Kami ucapkan terima kasih Dokter atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.